Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Endang Andika, NIM 19075312225. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran bisa dilihat dari kurva Phillips. Tahun 1958 ditandai dengan ramainya para ahli ekonomi bertukar pikiran mengenai teori cost push inflation. Menurut A.W. Phillips dari London School of Economics melakukan studi empiris dan menemukan adanya hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dan tingkat upah nominal. Dari hasil studi empiris yang dilakukan Phillips terlihat bahwa antara persentase kenaikan upah nominal dengan persentase tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang negatif, yang berarti peningkatan tingkat upah nominal yang tinggi akan disertai dengan rendahnya tingkat pengangguran serta sebaliknya. Dalam perkembangannya, kurva Phillips yang asli mengalami perubahan. Pada kurva Phillips mengalami revisi ini, yaitu pada sumbu vertikal tidak lagi digunakan untuk menunjukkan tingkat perubahan upah nominal, melainkan dipakai untuk mengukur persentase perubahan tingkat harga atau tingkat inflasi. Gambar di slide terlihat bahwa terdapat trade-off antara tingkat pengangguran dan tingkat harga. Sekalipun yang diinginkan masyarakat adalah inflasi serta tingkat pengangguran yang rendah, namun dari hasil studi empiris ini terlihat bahwa jika kita menghendaki tingkat pengangguran yang rendah, maka kita harus menerima adanya inflasi yang tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran yang dihasilkan dari kurva Phillips ini merupakan studi empiris yang hanya didasarkan pada kondisi di negara Inggris selama metode penelitian. Oleh karena itu, untuk mengetahui adanya trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di negara tertentu, kita harus hati-hati dan diperlukan studi empiris selanjutnya dengan menggunakan data di mana penelitian dilakukan. Selanjutnya yaitu biaya sosial dari inflasi. Inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat, sebab kenaikan harga akan memicu produsen untuk meningkatkan outputnya. Jika terdesak, maksimal 10% per tahun. Ada beberapa masalah sosial atau biaya sosial yang muncul dari tingkat inflasi yang tinggi. Masalah tersebut adalah: yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat; yang B, memburuknya distribusi pendapatan; yang C, terganggunya stabilitas ekonomi. Yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan kecil dan tetap. Yang kedua, terganggunya stabilitas ekonomi. Pengertian sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan para pelaku ekonomi. Yang ketiga, makin buruknya distribusi pendapatan. Jika inflasi 20% per tahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Persoalannya adalah, jika inflasi mencapai angka 20% per tahun, dalam masyarakat hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatan kurang lebih 20% per tahun. Akibatnya ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan real.